Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara mengisi teks formulir ujian khusus. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan mengisi teks formulir ujian khusus. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap kerjasama sebagai penentu keberhasilan dalam berbagai kegiatan wirausaha. Yang keempat, siswa mampu menerapkan contoh sikap kerjasama sebagai penentu keberhasilan dalam berbagai kegiatan wirausaha. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Sekarang, kamu akan mempraktikkan mengisi formulir tersebut. Anak-anak ibu, apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang kamu perlu tuliskan dalam formulir tersebut? Nah, kira-kira informasi data pribadi seperti nama, nomor peserta ujian, dan tanggal lahir. Data mata pelajaran yang diujikan, tanggal ujian, dan tanda tangan. Selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan formulir ujian sekolah atau madrasah dengan formulir yang pernah kamu pelajari sebelumnya? Kira-kira persamaannya, keduanya harus diisi dengan data diri. Selanjutnya, keduanya harus dicantumi tanda tangan. Untuk perbedaannya, data formulir lembar jawabannya hanya boleh ditulis menggunakan pensil 2B. Sedangkan formulir biasa dapat ditulis menggunakan pulpen atau alat tulis lain. Yang kedua, perbedaannya pada formulir lembar jawaban kita harus menyilang huruf yang kita tulis. Sedangkan formulir biasa tidak perlu menyilang huruf yang kita tulis. Perbedaan yang ketiga, formulir lembar jawaban digunakan untuk kepentingan ujian. Sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Kira-kira itu persamaan dan perbedaan antara formulir ujian sekolah dengan formulir yang kita pernah pelajari sebelumnya ya anak-anak. Anak-anak ibu, sekarang kamu akan mempraktikkan mengisi formulir ujian sekolah. Perhatikan kembali contoh formulir yang terdapat pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan petunjuk pengisian formulir berikut. Petunjuk 1. Isilah hanya dengan pensil 2B. Kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Yang ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak. Pilih jawaban yang benar. Yang keempat, tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan. Lalu, silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Yang kelima, tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Lalu, silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Keenam, silanglah kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. Yang ketujuh, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. 8. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus, kemudian silanglah kotak yang benar. Nah, sekarang
Kamu telah berlatih untuk bermain peran tentang wirausaha impian pada pertemuan sebelumnya. Sekarang, apa saja hal penting yang akan kamu tampilkan dalam permainan peran tersebut? Jawabannya, misalnya hal pentingnya jenis usaha impian. Selanjutnya, cara menentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Terus, cara menentukan harga jual produk, cara menentukan tempat usaha, cara menentukan strategi pemasaran supaya usaha dikenal dan dipilih oleh pembeli, cara menentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalankan sukses. Itulah hal penting sebelum kamu berwirausaha. Selanjutnya, pesan apa yang ingin kamu sampaikan dalam permainan peran tersebut? Nah, jawabannya kira-kira pesan yang ingin kita sampaikan adalah keberhasilan dapat diraih berkat usaha, ketekunan, dan kerja keras. Selanjutnya, bagaimana kelompokmu mempersiapkannya? Jawabannya, persiapan dimulai dari menentukan peran masing-masing anggota, menentukan properti, dan kostum yang akan digunakan. Selanjutnya, kita latihan. Nah, begitu ya anak-anak. Kira-kira untuk persiapan anak-anak ibu, kalau anak-anak ibu bisa bermain peran tentang wirausahawan impian dalam pertemuan kita kali ini. Anak-anak ibu, mari kita masuk ke pembahasan evaluasi. Soal pertama, apakah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN itu? Jawabannya, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memudahkan suatu negara dalam menjual barang atau jasa ke negara lain di kawasan ASEAN. Selanjutnya, nomor 2, apa manfaat dari MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Jawabannya, setiap negara yang ada di ASEAN dapat menjual jasa atau barang dengan mudah, membuka jutaan lapangan kerja baru, dan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara meningkat. Pertanyaan nomor 3, apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam di MEA? Jawabannya, melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM agar memiliki daya saing di MEA. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat magnet dan medan magnet? Jelaskan. Jawabannya, sifat-sifat magnet dan medan magnet itu diantaranya tidak dapat dilihat namun dapat digambarkan. Terus, mampu menarik benda logam. Benda logam itu terdiri atas besi dan baja ya anak-anak. Yang ketiga, memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Selanjutnya, saling tarik-menarik jika 2 kutub berbeda, saling tolak-menolak jika 2 kutub yang sama. Terakhir, daya tarik magnet dipengaruhi jarak dan kekuatan magnet itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan masing-masing 5 contoh benda magnetis dan benda non-magnetis yang ada di sekitarmu. Kira-kira jawabannya, benda-benda magnetis itu seperti penggaris besi, kaleng, sendok, peniti, dan paku. Sedangkan benda non-magnetis yaitu ada pensil, batu, bola, gelas kaca, dan meja. Pertanyaan nomor 6, sebutkan 3 cara membuat magnet. Jawabannya, cara membuat magnet itu yang pertama, digosokkan dengan magnet. Yang kedua, didekatkan dengan magnet atau nama lainnya induksi. Dan yang ketiga,
dialiri dengan arus listrik atau nama lainnya elektromagnetik. Pertanyaan nomor 7. Sebutkan contoh-contoh formulir yang kamu ketahui dan informasi penting apa yang biasa dituliskan pada formulir tersebut. Jawabannya: formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang, dan formulir lembar jawaban. Informasi penting yang harus dituliskan adalah identitas diri yang meliputi nama, alamat, tanggal lahir, serta tanda tangan. Pertanyaan nomor 8. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Jawabannya: daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran dari diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, dan data lainnya. Pertanyaan nomor 9. Bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitarmu? Jawabannya: keberagaman ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Bagi saya sendiri, keberagaman ekonomi sangat bermanfaat karena membantu saya dalam memenuhi kebutuhan saya, baik berupa barang maupun jasa, dengan lebih dekat. Pertanyaan nomor 10. Apa manfaat keberagaman ekonomi bagimu dan keluargamu? Jawabannya: hampir semua kebutuhan saya dan keluarga saya dapat terpenuhi dari keberagaman ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.